Selamat malam semuanya, sekali lagi. Eh, Bagi yang belum kenal, nama saya Indrianto. Saya juga RPA developer untuk sekarang ya. Nah, hari ini kita akan mulai training pertama kita nih. Itu lebih mengenai konsep dari RPA, terus kita mengenal UiPath itu sendiri. Kita akan touring sejenak studio dan juga beberapa fitur yang kita bisa lihat bersama-sama nantinya. Nah, fitur-fitur ini mungkin nanti bakal membantu teman-teman nih buat untuk memulai membuat robot di UiPath. Dan juga saya akan menjelaskan, mungkin hari ini akan cover mengenai variabel juga dan beberapa tipe-tipe variabel yang sering digunakan di UiPath nantinya. Nah, oke. Mungkin saya langsung share screen aja kali. Oke, saya share screen. Kita mulai dari konsep dari RPA itu sendiri dulu ya. Nah, RPA atau mungkin teman-teman pasti yang join di sini kita sering sebut ya RPA ataupun Robotic Process Automation ini. Jadi RPA ini merupakan sebuah konsep ya RPA ini. Kayak kita eh, programming dan lain-lain itu beberapa itu machine learning itu merupakan sebuah konsep. Nah, RPA ini juga merupakan sebuah konsep layaknya bahasa pemrograman lah. Kalau bahasa pemrograman kan kita banyak ya. Ada Python, ada VB.NET, dan lain-lain. Tapi kita kalau setiap konsep itu pasti ada IDE-nya atau di mana tempat kita membuat si program ini. Kalau RPA itu vendornya juga cukup banyak. Banyak bisa dibilang banyak banget lah, apalagi untuk sekarang. Nah, salah satunya itu UiPath yang paling terkenal gitu. Kayak dari beberapa vendor yang terkenal. Bahkan Microsoft sendiri juga itu ada RPA tools. Nah, tapi RPA itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau misalnya kita lihat di sini, RPA itu merupakan sebuah konsep. RPA merupakan sebuah konsep di mana komputer kita itu dapat meniru cara kita sebagai manusia itu berinteraksi dengan perangkat komputer kita, dengan interface yang ada di komputer kita. Nah, mungkin dia akan meniru mungkin cara kita ngeklik kayak kita mengeklik dalam sebuah eh, ngeklik mungkin kita ngeklik dalam sebuah web, ngeklik login, ngeklik tombol submit dan lain-lain. Dia bisa meniru cara itu. Ngeklik, mengetik, kita mengcopy paste sebuah data atau browsing sebuah data. Hampir semua kegiatan kita yang berhubungan dengan komputer, RPA ini dapat menirunya. Jadi konsep dasarnya dari situ. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa membayangkan ketika mendesain robot, itu seperti kita mengcopy diri kita sendiri ke dalam komputer tersebut gitu. Jadi kita menjelaskan ke robotnya, dia harus ngapain, step by step, secara detail. Jadi apa yang mau kita lakukan, ya kita harus jelasin ke robotnya. Supaya dia bisa tahu nih, dan dia meniru, dan apa yang kita suruh gitu. Nah itu konsep dasar dari RPA. Nah kalau kelebihan kekurangan, itu nggak perlu aja. Nah, jadi kalau RPA ini, nah ini beberapa vendor ya yang menyediakan untuk RPA tools ini. Dia ada UiPath, ada Robocop, Blue Prism, IBM, Automation Anywhere, dari Power Automate, itu dari Microsoft, itu juga ada, Blaye itu juga ada. Nah, jadi bahkan banyak banget di luar sana gitu. Cuman karena kita hari ini, kita akan lebih fokus membahas di UiPath. Dan mengapa UiPath? UiPath nih saat ini merupakan market leader di luar sana, di mana nih dia merupakan paling banyak dipakai dan bisa dibilang yang paling powerful untuk membuat RPA ini. Dan kenapa juga dia ini gampang, bukan gampang sih, tapi lebih mudah buat dipelajari. Karena dia ini berbasis low code semuanya. Nah, jadi teman-teman yang belum ada basic programming, itu tidak masalah gitu. Yang penting harus terbiasa saja dengan interface dari si UiPath ini nanti.
Nah, UiPath, nah ini low code. Nah, jadi ketika teman-teman mau melakukan RPA ya, memang ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum teman-teman mau merancang sebuah proyek yang bertemakan dengan RPA ya. Nah, jadi walaupun nih RPA ini kan dibilang robot ya, yang bisa meniru segala pekerjaan kita dan lebih meningkatkan efisiensitas, membuat kita lebih produktif. Tapi ada beberapa hal nih yang perlu kita pertimbangkan sebelum kerjaan kita nih bisa dijadiin project RPA. Ini saya jabarkan menjadi 4 poin utama ya. Yang pertama nih lebih ke volume pekerjaan kita nih. Nah, proses yang kita kerjain ini atau proses yang pengen kita robotin ini memakan volume yang banyak nggak sih? Atau memakan waktu yang cukup banyak nggak sih? Nah, kita perlu memastikan dulu nih. Kalau misalnya cuma kita beberapa menit untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya ngapain dong kita RPA-in atau robotin kan? Kayak volumenya mungkin harus lebih banyak supaya kita kan lebih produktif. Ngapain kita kayak robotin sebuah pekerjaan, tapi pekerjaan itu ya kita jarang-jarang pakai gitu. Mungkin kayak sebulan sekali atau setahun sekali bahkan. Kecuali emang volume pekerjaan tersebut sangat banyak gitu. Sekali kerjaan mungkin bisa memakan 5 hari atau berapa hari gitu ya. Tapi ketika volumenya dikit dan tidak terlalu impact, kita justru menghabiskan waktu kita buat lebih fokus mengerjakan si robot itu gitu. Dan itu bukan sebuah hal yang bagus buat dilakuin lah buat sebuah project RPA. Nah, selain volume pekerjaan kita, pola pekerjaannya itu juga cukup penting. Nah, kalau bisa pekerjaan yang kita lakuin ini kayak bukan pekerjaan yang analisa gitu, bukan pekerjaan yang kayak banyak dinamis yang banyak variabelnya. Kayak kita membuat sebuah analisa terhadap sebuah laporan kah atau apa. Nah, RPA ini lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih kaku biasa. Bukan pekerjaan yang uh, di sekarang dibutuhkan, besok enggak. Data ini bentuknya tuh selalu berubah-berubah gitu. Excelnya sebuah Excel mungkin besok hari ini ada 10 kolom, besok tiba-tiba jadi 20 kolom gitu. Nah, itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang cocok buat dirobotin. Selalu berubah-berubah gitu. Polanya tuh nggak pasti gitu. Nah, kalau misalnya polanya nggak pasti, itu bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa kita robotin. Dan itu bisa membuat kita menghabiskan sangat banyak waktu untuk mendesain robot tersebut. Bayangin aja, setiap kali kita udah selesai robot, ternyata besok berubah lagi. Robot ini harus diupdate lagi. Dan itu terjadi terus-menerus. Kan cukup menghabiskan resource dan robotnya itu jadi panjang banget jadi. Dan itu bukan satu hal yang bagus gitu. Ya, kalau misalnya kita memang mau membuat robot mengenai itu, alangkah baiknya kita rancang dulu sistemnya dulu. Jadi sebelum kita buat robot ini, sistem dalam perusahaan atau dalam pekerjaan kita ini udah gimana sih gitu. Kalau memang ya kita mau paksa buat robotin, berarti kita juga harus mengubah sistemnya juga dalam pekerjaan tersebut. Jadi harus pilih salah satu. Nah, itu mengenai pola pekerjaan. Terus RPA itu tuh harus di repetitif. Mungkin ini lebih berhubung dengan yang volume juga ya. Pekerjaan yang repetitif, yang sering dilakukan tiap satu hari, tiap hari dilakukan. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih cocok buat dirobotin. Kalau pekerjaan yang jarang kita kerjain, ya nggak perlu kita robotin gitu. Mending manual aja. Terus hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan ini juga aplikasi dan juga data yang kita gunakan. Untuk sekarang, UiPath setahu saya tuh sudah hampir 80% application di desktop itu bisa kita robotin gitu. Tapi kalau misalnya untuk web application, itu sudah hampir 90% itu semua bisa kita robotin. Jadi sebelum kita mungkin melakukan otomasi, mungkin teman-teman perlu ngecek dulu apakah aplikasi kita nih capable gak nih buat kita lakuin pekerjaan robotnya. Dan kalau misalnya sistem lama mungkin sering crash lah, sering apa.
Nah, dan ataupun versi suatu aplikasi itu sudah terlalu lama sehingga sudah tidak kompatibel dengan robot. Nah, itu merupakan hal-hal yang perlu kita pertimbangin ya sebelum kita melakukan RPA ini. Jadi sebelum kita belajar nih gimana cara membuat RPA-nya, alangkah baiknya kita tahu nih konsep-konsep dasar yang ada di UiPath ini. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin robot, sebuah proses ya, atau sebuah project, biasanya pasti, mungkin ini berlaku untuk semua project ya. Untuk kita mau memulai, berarti pastinya tahap pertama kita tuh menentukan proses kita dulu. Menentukan proses mana yang akan kita robotin. Dan pastinya itu harus memenuhi kriteria yang tadi kita sebutin ya. Yang repetitif lah, yang sering kita gunakan, yang ada polanya, yang bukan nggak sering berubah, yang kaku, dan lain-lain. Nah, setelah proyek kita selesai ditentuin, hal yang penting lainnya itu adalah kita membreakdown proyek kita itu sedetail mungkin. Karena kalau misalnya ada yang bisa aja, robot tuh meniru kita sedetail-detailnya. Jadi perlu kita tahu prosesnya tuh detailnya tuh seperti apa sih sebelum kita robotin gitu. Supaya ketika pas kita develop, itu nggak ada step yang kita ketinggalan nanti. Ketika ada step yang mungkin ketinggalan, kita bakal robotnya itu kan berarti nggak sesuai ya sama flow-nya atau step-nya tuh ada yang kurang gitu. Maka hasil output-nya itu bisa jadi berubah juga gitu. Maka perlu dicatat kalau proses kita tuh harus di-breakdown secara detail. Kecuali kalau memang ini proses kita sendiri ya. Kita buat untuk sendiri, tapi ya tetap kita harus tahu detailnya itu seperti apa. Setelah itu ya pastinya kita develop project-nya, kemudian kita testing, dan selesai, ya kita tinggal improvement dan juga tinggal di-maintain aja project-projectnya. Itu kalau misalnya kita ingin membangun sebuah proses. Nah, mungkin itu basic ya mengenai RPA ini. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mengenai basic dari RPA ini? Atau kecepatan nggak saya? Aman? Aman, lanjut nih. Udah pada install UiPath Studio kah? UiPath Studio udah pada install di sini? Oke, sudah install ya. Lanjut, sip, sudah. Oke, kalau sudah semua. Kita akan langsung masuk ke UiPath Studio ya. Untuk cara installnya, saya sudah taruh link juga di Telegram, teman-teman. Jadi bisa sambil tonton juga di situ. Kita akan mengenal nih tampilan dari UiPath Studio. Dan ini versi community ya. Kita belum bisa beli yang enterprise. Semoga suatu hari kita bisa ya. Nah, untuk UiPath Studio, ketika teman-teman buka pasti halaman paling awal tuh seperti ini. Di mana kita bisa bagian paling kiri, kita ada bisa open ini berarti kita open project kita ya. Kita bisa open project kita yang sudah ada. Start, di sini kita berarti halaman ini. Kita ke tools, sini menyimpan beberapa tools yang disediakan sama UiPath ya. Awal-awal mungkin kita belum terlalu butuh. Paling yang penting nih ada di UiPath extension, biasa yang cukup sering error biasanya. Misalnya kita pengen komunikasi dengan browser Chrome lah, browser Edge, Firefox, atau kita mau install Java di mesin kita, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Pantas agak nge-lag. Nah, ini merupakan extension yang kita butuhin. Dan Excel ini juga ada ya, supaya kita bisa berkomunikasi dengan lancar dengan aplikasi Excel kita. SAP. Nah, SAP ini beberapa company itu pasti ada pakai ya SAP ini. Dan SAP ini juga bisa di connect langsung atau dikomunikasikan langsung dengan RPA ini, dengan UiPath khususnya. Tapi tentu ada konfigurasi. Nah, semuanya nanti bisa
dikonfigurasikan melalui tools yang di bagian extension-nya. Kalau plugin ini nanti lebih ke GitHub ya. Jadi ketika teman-teman bekerja dalam bentuk tim, nah nanti dalam tim itu kan pasti kita mengerjakan satu project yang sama ya, bisa jadi ya. Mungkin dalam satu tim ada 3 orang mengerjakan satu proses atau satu project yang sama, ya prosesnya bisa berbeda nanti ya. Nah, untuk kerjasamanya itu biasa kita pakai GitHub, SVN atau TFS di sini. Nah, ini bisa kita konekin juga semuanya. Dan kita bisa pull and push semuanya. Nah, itu bisa dengan lebih gampang nantinya semuanya. Kalau apps ini UI Explorer, ini belum ada. Kalau repair tools, teman-teman butuh kalau nantinya Microsoft Office teman-teman ini ada error. Nah, baru kita bakal repair tools ini. Supaya kita bisa memperbaiki back-end-nya komunikasi antara UiPath dan juga aplikasi Windows kita. Windows Microsoft Office ya lebih tepatnya. Nah, ini tools. Kemudian kalau misalnya teman-teman template, ini banyak template yang disediakan secara official ataupun beberapa kreator-kreator yang pro dalam UiPath. Ini mereka membuat sebuah template yang bisa kita gunakan. Dan semua yang ada di sini itu gratis kok. Jadi kita bisa pakai aja. Dan setiap dalam sini, ini pasti ada dokumentasi. Nah, di sini ini banyak banget template-templatenya. Tergantung kebutuhan. Kayak attended automation, kita mau melakukan background process, mobile testing, orchestrator, dan yang paling terkenal tuh ya Array Framework ya, atau Robotic Enterprise Framework. Ini teman-teman bakal sering pakai kalau udah advance aja. Tapi kalau teman-teman baru mulai, tapi mungkin bisa dilihatin aja di sini. Oh, di sini banyak yang bisa kita pakai nih nanti. Ataupun kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai yang di sini, kita bisa pakai, bisa buat sendiri juga sih template-nya. Nah, selanjutnya kita ada Teams. Tim ini lebih ke yang repository tadi ya. Yang kalau misalnya kita buat ke ke GitHub, nah kita bisa clone dari sini, kita copy to Git, atau kita bisa connect ke GitHub kita. Nah, semuanya kita bisa manage di sini. Kalau setting, nah berarti ini lebih ke yang umum ya. Mungkin ke themes-nya, teman-teman kalau perhatiin sini hitam ya, karena sini pakai dark theme-nya. Kalau misalnya mau ganti biar lebih nyaman, ke light juga boleh. Nah, ini supaya kita lebih nyaman aja pakai. Nah, ini bahasa, untuk sekarang bahasa Indonesia belum ada sih. Makanya semuanya masih dalam bahasa Inggris di sini. Oke, sisanya ini masih belum terlalu dipakai, jadi gak apa-apa. Nah, change profile, kalau teman-teman pengen ngubah antara Studio dan Studio X. Kalau Studio X itu apa? Studio X itu lebih ke Studio, UiPath Studio, tapi versi light-nya. Versi lebih gampang dipakainya, lebih mudah dipahami. Dan ini benar-benar no codingan di sini, kalau yang Studio X. Tapi kalau kita developer, kita biasanya pakai yang UiPath Studio. Karena fiturnya lebih lengkap. Kalau Studio X itu biasa terbatas dengan UiPath kayak Excel ataupun lebih banyak tools-tools yang ada di Microsoft aja sih semuanya. Ataupun kalau misalnya yang berhubungan dengan web, klik sana klik sini, itu juga ada. Tapi nggak se-powerful yang ada di Studio biasanya. Nah, oke. Itu beberapa touring kita yang ada di UiPath di sini. Dan kalau misalnya teman-teman biasa akan ditanya versi dari UiPath Studio, teman-teman bisa lihat ke bagian bawah sini. Di bawah kiri bawah di sini ada Studio versi berapa. Ini agak kecil ya. Nah, ataupun di sini. Sini itu kita bisa melihat versi dari Studio itu kita apa gitu. Dan kita mungkin berdasarkan versi ini kita bisa untuk mencari informasi lebih lanjut, atau ketika kita ada error minta bantuan ke UiPath-nya,
kita bisa melampirkan sih versi dari UFF kita. Dan sini juga lengkap ya, kita mau connect ke forum, product documentation, akademi, dan lain-lain. Ini semua ada di sini semuanya. Kalau pengen mencari informasi. Nah, oke ya. Untuk sekilas mengenai Yapet Studio dan beberapa menu-menunya sebelum kita masuk ke halaman project-nya. Kalau bisa sudah, kita bisa membuat sebuah project baru berarti. Nah, biasanya kalau misalnya kita masih awal-awal banget nih, kita pengen membuat sebuah project yang kosong, yang pengen kita buat sendiri, customize buat kita sendiri, tinggal ke proses saja. Proses dan kita mungkin pasti pertama, dan kita description-nya jangan lupa, training iPad basic hari pertama. Compatibility-nya ini pilih di Windows saja. Karena Windows Legacy nanti juga mau dihilangin. Ini default aja, biarin. Language ya, language ini lebih ke bahasa pemrograman di sini. Bahasa pemrograman VB atau C. Kalau misalnya teman-teman yang ada pengalaman bahasa C, C#, itu boleh pilih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih baru mulai nih dan nggak tahu dua dari codingan ini, saya lebih saranin untuk pakai yang VB saja. Karena itu lebih lengkap dan lebih banyak yang membahas pakai ini. Jadi ketika teman-teman start, untuk cari bantunya itu juga lebih mudah. Dan VB juga nggak terlalu ribet buat kita pahamin kok. Karena bahasanya mirip dengan bahasa Inggris ketika kita mau ngapain. Nah, oke. Sampai di sini masih aman ya? Nah, aman-aman. Kita masuk di halaman utama kita yang bakal sering kita interaksi sebagai developers atau kita mau buat robot. Ini adalah halaman yang cukup penting atau yang harus kita tahu lah beberapa fungsi-fungsinya di sini. Beberapa bagian yang penting. Oke, aman terkendali. Sip, mantap. Ini ada di bagian sini, activities. Di bagian kiri di sini. Bagian kiri sini, ini adalah kegiatan-kegiatan semua yang mau kita lakuin. Jadi ketika kita, let's say, kita mau ngelakuin apa aja, kita mau suruh robotnya ngapain saja, kita carinya semua di sini. Kita mau klik ke, nah nanti akan muncul activity kliknya, dan banyak jenis ya di sini. Nah, kalau kita mau mungkin buat sequence, atau kita mau lakuin hal-hal lain, ini semua ada di sini semuanya. Dan itu kamus utama kita lah sebenarnya di sini. Tunggu, filter kan dari group by package yang. Nah, ketika teman buka sini, nah ini semua nih kegiatan-kegiatan, activity-activity yang bisa kita suruh robot tuh lakuin. Mau kita for each, looping, message box, paling gampang kalau kita tarik nih message box nih. Message box di sini. Maka akan muncul ini, kita cari. Nah, activity-nya banyak nih. Biasa kayak teman-teman tinggal cari aja nih. Oke, Mas, nanti saya akan share lagi. Untuk kalau misalnya teman-teman mau cari activity apa nih? Jadi kamu kayak ngobrol aja sama robotnya sih. Kalau saya sendiri ya, kayak saya ada sekarang nih saya mau menampilkan box misalnya. Saya mau menampilkan pesan. Tapi kita transfer dulu nih ke bahasa Inggris. Kayak berarti kalau pesan berarti message ya. Message. Kalau kita klik message, ini banyak nih. Ada log message, kita ada send email, message box. Dan saya pengen menampilkannya tuh dalam bentuk box biasanya gitu. Tampilan notifikasi biasa aja gitu.
Ya udah, berarti saya drag dan masukin saja. Ataupun kalau misalnya teman-teman nggak mau drag and drop dari samping sini, teman-teman juga bisa nih ke activity utamanya di sini nih. Klik tanda plusnya dan kita message box di sini. Ingat, klik tanda plus di sini, terus kita langsung ketik aja klik dan kita klik 2 kali di sini. Maka dia juga akan muncul. Jadi gitu doang ya. Ada 2 cara. Kita dari kiri sini kita drag dan masukin, ataupun kita langsung klik aja di sini. Dan kita tampilinnya teks kita. Yang paling sering orang-orang lakukan ya, berarti kita adalah hello world. Nah, gampang itu. Jadi kalau kita klik ini aja, ya berarti kita sudah bikin robot pertama kita. Tinggal diklik aja di bug di sini. Dia akan compile dan kita mendapatkan message box kita di sini. Hello world. Ini program yang dilakukan oleh semua programmer ya di sini. Nah, ini program sederhana. Jadi ini panel activity yang harus teman-teman tahu semuanya. Ini activity yang bisa kita lakukan. Jadi bisa dibilang ini core-nya yang ada di UML. Nah, panel lain yang sekiranya teman-teman perlu tahu itu adalah properti di sini. Properti ini menampilkan mungkin lebih tepatnya itu konfigurasi ya. Konfigurasi dari activity kita. Misalnya nih, kita pengen if misalnya di sini. Kalau misalnya kita perhatiin, if gak ada properti karena semua dari situ, saya ini nih. Nah, kalau misalnya kita klik di message box, propertinya seperti ini. Tapi kalau kita pindah ke type into, propertinya berubah. Nah, jadi properti ini menampilkan konfigurasi untuk tiap-tiap activity kita ya. Jadi kalau misalnya activity kita apa, bisa jadi konfigurasinya atau propertinya itu berbeda semuanya. Jadi tergantung juga nih yang sering kita pakai itu apa. Jadi konfigurasi ini menampilkan mungkin inputnya apa saja dan buttonnya mungkin di sini kita bisa pilih nih. Buttonnya berarti tombol-tombolnya ya. Kita mau ada apa saja di sini. Mau oke, cancel, yes, cancel, no. Terus captionnya apa, kemudian teksnya apa, isinya. Terus outputnya, bahkan message box juga ada outputnya. Outputnya berupa apa? Ya berupa choosing button. Berarti teks yang kita atau tulisan yang kita tulis itu apa? Nah, jadi ini konfigurasi panel properti ini teman-teman harus sering berinteraksi. Karena kadang nggak semua konfigurasi itu ada di tampilan sini. Kalau sini kan kebetulan teksnya itu langsung ada ya di sini. Kalau misalnya kadang tuh ada nih, kalau misalnya kayak contoh nih, konfigurasi buttonnya kan nggak ada di tampilan depan sini nih, adanya cuma di sini. Kalau misalnya tadi cuma oke, buttonnya cuma oke doang, berarti dia cuma akan menampilkan satu button doang. Seperti yang awal tadi ya, konfigurasi. Ya oke doang gitu. Tapi kalau misalnya konfigurasi kita rubah, di sini misalnya, kita rubah menjadi yes, no, cancel misalnya. Mungkin teman-teman untuk sebuah project ya, kadang butuh. Nah, buttonnya juga berubah gitu. Tampilan juga berubah dikit gitu. Yes, no, some, cancel. Nah, jadi konfigurasi ini merupakan panel yang penting nanti. Kalau misalnya teman-teman saran saya sih coba-coba aja nih. Kan nggak ada salah yang mencoba ya. Kayak beberapa activity yang ada di sini, mungkin teman-teman penasaran seberapa konfigurasinya, nanti drag dan coba ubah-ubah aja nih. Terus dijalanin mungkin bedanya apa dengan konfigurasi ini nyala, konfigurasi itu nyala, maka dia akan gimana gitu.
Dan kalau misalnya enggak, deketin aja nih kursornya ke bagian data kita. Nah, kadang dia akan munculin kayak topmost, in argument, boolean, berarti itu tipe datanya, dan juga ada penjelasannya nih. Kalau misalnya if selected, always bring the message box to the foreground. Jadi ketika dia dipilih, kalau misalnya ini true, misalnya ini, maka dia akan message box kita tuh akan selalu di paling depan. Dia gak akan pindah ke belakang nanti. Nah, maksudnya tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya kita false, apa yang terjadi? Gitu-gitu. Nah, ataupun kalau misalnya teman-teman bingung lagi cara pakai satu blok di sini seperti apa, klik kanan saja dan kita ke help. Maka dia akan mengarahkan kita ke dokumentasi di blok itu. Jadi tinggal buka aja di sini. Bakal ada lengkap konfigurasi. Connectivity-nya, terus propertinya, dia ngapain saja, display name itu seperti apa, system button-nya seperti apa. Nah, gitu-gitulah biasa keluaran. Nah, kadang kalau misalnya activity-nya itu cukup ribet, dia juga akan mencantumkan example-nya atau contoh cara pemakaian si blok itu. Oke ya. Nah, itu bagian properti di sini. Properti ini menjadi ya hal yang perlu teman-teman pahami nanti. Terus panel lain mungkin ada di project di sini. Project di sini merupakan salah satu panel dan tampilan kita mungkin bisa berbeda ya, karena kita bisa pin, bisa enggak nanti. Nah, kalau misalnya kita nggak pin, biasa kalau nggak salah defaultnya tuh semua kayak di samping gitu deh. Begitu juga dengan properti. Atau bahkan ada yang di bawah gitu ya. Karena semuanya ini bisa dikostumisasi soalnya. Jadi teman-teman sesuai dengan kebutuhan ya kadang. Kalau misalnya kita lihat di sini, kayak ini di hide semua ya. Ketika diklik, dia muncul. Terus kalau mau dipin, nah perhatiin aja tanda pin di sini, auto hide-nya apa enggak. Kalau mau dipindah, ya tinggal ditahan dan kita bisa pindah kemana aja yang kita mau. Jadi ketika teman-teman nyaman cara desainnya seperti apa, itu bisa dikustomisasi saja. Itu untuk beberapa panel. Nah, kita balik lagi ke panel project tadi ya. Panel project ini menyimpan dependensi kita atau namanya library kita, dan juga file-file kita ini ada apa saja nih. File main XML, terus file mungkin kita ada activity lain, ada sequence lain mungkin test 2. Nah, maka dia akan muncul semuanya di sini. Ketika teman-teman sudah banyak project nantinya, ini menjadi panel yang supaya teman-teman bisa tahu nih project mana yang kita pakai, project mana yang kita enggak. Dan penamaan juga sangat membantu ya di sini. Jadi penting untuk teman-teman menamai prosesnya atau menamai filenya itu sesuai dengan proses kita masing-masing. Jadi panel ini teman-teman juga bisa lihat nih kayak dependensi apa saja sih yang kita pakai. Dependensi ini bisa dibilang paket ya. Paket apa saja yang kita pakai. Paket ini menyimpan activity-activity yang ada di sini. Misalnya nih, kalau misalnya kita activity kita pin di sini. Project kita pin dulu. Ya udah, oke. Dependensi ini masing-masingnya tuh menyimpan activity-activity ini. Kalau misalnya kita hapus salah satunya,
bisa jadi activity yang mau kita gunakan itu juga hilang nanti. Jadi penting nih untuk melihat dependensi apa saja yang kita ada. Kalau misalnya kita default, pas kita bikin project, 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan defaultnya. Jadi akan di-download dan diproses secara otomatis. Dan ini akan dipakai semuanya di dalam project kita gitu. Dan di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ada versinya di sini. Masing-masing dependensi itu ada versinya. Versi ini juga teman-teman perlu perlihatkan ya. Kadang ketika kita bangun project yang sama, tapi ketika copy and paste, kita copy satu activity ke project lain, itu bisa error. Karena versi dari dependensinya tuh berbeda gitu. Sehingga mereka nggak cocok dan itu bisa menyebabkan error juga. Ataupun ketika kita buka sebuah project baru dan kita ubah dependensinya, itu juga bisa menyebabkan error di situ. Kayak activity-nya tuh nggak valid gitu nanti. Karena versi dari activity-nya ini nggak cocok gitu. Makanya dia nggak mau biasanya. Nah ini cukup banyak ya informasinya. Ada mau ditanyakan dulu nggak supaya nggak bingung di beberapa bagian panel? Gimana? Di iPad ada virtual environment. Virtual environment ini maksudnya seperti apa? Kayak iPad versi web ya maksudnya. Gimana? Mas Gigi ya? Atau Mas Abdul? Virtual environment ini maksudnya lebih ke iPad web kah? Atau gimana? Atau orchestrator jangan-jangan? Oh, tidak bisa. Mungkin boleh didetailin ya, pertanyaannya tuh tentang apa? Oke, kita lanjut dulu paling. Nah, tadi saya sudah sempat singgung bagian dependensi ya di sini. Nah, dependensi di sini kita bisa nggak sih nambah untuk dependensi bawaan saat project baru memang seperti ini? Iya. Untuk sekarang susunannya seperti ini yang basicnya, defaultnya. Tapi teman-teman juga bisa manage juga nih. Kadang kan nggak semua dependensi kita pakai, tapi ada dependensi yang pengen kita tambah ya, atau ada library yang perlu kita tambah. Kadang mungkin teman-teman pengen cari activity tertentu nih, atau kita mau lakuin hal tertentu, tapi nggak ada activity-nya. Nah, kita bisa nambahin juga dari luar. Caranya kita melalui kalau teman-teman ke panel atas ini, sini ada manage package di sini. Nah, manage package ini bakal membantu kita nih untuk melakukan kita ngatur library kita. Kalau misalnya kita lihat ya di sini ya, sini ini project dependency. Project dependency berarti dependensi yang kita punya atau library-library yang kita punya di sini. Sesuai yang tadi yang di list project ya, itu ada mail activity, system activity, Excel, UI automation, dan testing activity di sini. Nah, kalau misalnya ini semua ada, dan kita juga bisa update ya, versinya kita bisa pilih, kita mau ngaturnya seperti apa. Nah, ini semua bisa kita lakuin gitu sih. Terus kalau misalnya kita mau tambah, berarti kita boleh ke sini. Kalau package, kita cari. Mungkin kita mau cari apa ya namanya? Excel. Kita mau Excel activity yang tambahan. Nah,
kita bisa lihat nih di sini sebenarnya. Ketika kita cari Excel, sini bakal banyak activity tambahan nih di sini. Untuk cara berkomunikasi dengan Excel. Oh, tapi teman-teman pengen yang official. Nah, tinggal ke bagian official saja. Atau marketplace, di mana dibuat sama berbagai kreator yang buat untuk bisa di-sharing pakai bersama. Nah, bisa cari juga di sini. Atau ada representative host, data nuggetnya, personal, library sendiri. Kita juga bisa menambah library kita sendiri juga. Gitu. Kalau misalnya kita mau buat library, itu di pembahasan lain. Lokal, atau ke all package saja. Kalau misalnya kita download, misalnya contoh ini, kita install salah satu dependensi orang, Balareva Easy Excel Activity ya. Kita save. Nanti dia akan download nih package baru. Dan kita bisa menggunakan yang beda. Beda library yang berbayar dengan yang gratis. Kalau misalnya library yang disediakan di sini, di main package ini semuanya gratis. Nggak ada yang berbayar seharusnya. Kalau yang berbayar itu biasa merupakan robot ya, yang di marketplace ada robot yang memang bisa dibeli, dibayar gitu. Tapi kalau misalnya udah ditaruh di sini, main package yang di sini, ini semuanya gratis, bisa kita pakai semua. Tergantung kita butuh apa enggak ya, karena nggak semua library itu kita pakai. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, tadi kita yang baru download tuh berarti kalau coba kita cari Excel. Nah, Balareva ya, berarti Balareva di sini yang kita install Easy Excel. Nah, maka dia akan memberikan kita semua activity yang Excel adds in, get all adds in, chart, empty row, eksternal, dan lain-lainnya. Kita bisa melakukan semua di sini. Semacam di Python. Nanti ya. Ini library-nya kita bisa nambahin. Nah, kan kalau misalnya kita secara default, ini nih nggak ada di dalam Excel kita. Nah, ini semua kita bisa tambahin. Kalau kita merasa kurang nih activity yang disediakan sama UFM, kita bisa ambil dari luar. Tapi not penting ya, teman-teman. Nggak semua activity itu kadang di luar pun nggak ada gitu ya yang buat tuh. Jadi perlu dipertimbangkan nih, apakah si project kita ini emang butuh si activity ini kah atau si project ini kah. Mungkin bisa di-solve dengan data manipulation atau dengan cara manipulasi data lainnya atau dengan metode lainnya. Jadi nggak semua tuh bisa dilakuin melalui package juga. Jadi enaknya UiPath kita masih bisa mengikut sertakan codingan di dalam sini. Mungkin teman-teman ada yang jago Python kah, ada yang jago bahasa pemrograman lain, itu bisa kita trigger melalui sini juga. Mungkin bisa lebih gampang atau yang lain. Jadi bisa ya. Untuk package seperti itu. Untuk test manager awal-awal kita nggak bakal terlalu pakai. Screen scraping data ini untuk ngambil data. Ini akan sangat berguna kalau kita bermain dengan kita pengen mengambil data di internet. Ya Explorer, remove unused, analyze, dan lain-lain. Oke, gue jawab pertanyaan dulu ya. Di sini ada Mas Aziz, semacam di Python. Kalau kita buat project, kita harus buat environment supaya semua package dan library terisolasi. Kita update global scope, versi yang di virtual environment tidak terpengaruh. Saya belum pernah pakai Python ya, jadi saya masih belum terlalu tangkap. Tapi kalau misalnya kita ngomong mengenai library,
kalau misalnya kita bikin satu project nih, kan kita sudah ada dependensi. Nah, ketika kita bikin project baru lagi, dependensi sini tuh bisa aja berbeda gitu. Sekarang kita install Balareva ya, yang baru di sini. Ketika kita bikin project baru, Balareva ini nggak ada gitu. Jadi terisolasi per masing-masing project. Jadi ketika kita pindahin project kita ini pun, dengan syarat kita harus copy semuanya ya. Jangan copy cuma satu XML. Tapi kalau kita copy semuanya, nanti dia akan secara otomatis membaca nih. Ini dependensi yang kapan sih gitu. Berarti kalau misalnya di komputer yang belum ada, ya dia akan install si package tersebut gitu. Dan dia supaya dia tidak merubah activity-activity semuanya ada di dalam sini. Beda cerita kalau kita cuma copy si test2 salah satu file XML-nya aja. Kalau kita cuma copy satu ini ke dalam sebuah project yang baru, di mana ya mau gak mau si XML ini harus menyesuaikan package yang ada di sana. Dan itu yang sering membuat terjadinya error. Karena package-nya itu gak sesuai. Sehingga ya file XML ini gak bakal cocok. Ya mau gak mau sih, package-nya harus kita sesuaikan. Kalau enggak ya kita harus ganti activity. Mungkin gitu sih Abdul. Menjawab gak ya? Oke. Terus Ferry, Faisal, pas kalau muncul pesan akses to path dokumen denied. Training 1 main XML tuh di denied. Ini sebabnya apa? Kalau di denied bisa jadi itu akses yang ada di komputer teman-teman tuh nggak memberi akses nih. Belum memberi akses ke UEFI-nya. Bisa jadi ya. Kalau misalnya teman-teman pakai komputer kantor, itu mungkin bisa terjadi. Jadi mau nggak mau harus minta tim IT-nya untuk rush ke aplikasi UEFI-nya dulu. Biasanya. Kalau misalnya dalam personal laptop, itu mungkin di bagian konfigurasi ya sih. Atau teman-teman lain ada yang berpengalaman seperti itu dan ada soft. Ini kayak lebih ke masalah administrator sih. Gitu. Gimana? Aman ya? Bentar, minum dulu. Oke, kita lanjut dikit ya. Tadi kita sudah kenal dengan panel activity. Selanjutnya, nah itu ada Mas Indra. Thank you, Mas. Untuk bagian panel sini, ini sudah ya. Yang mungkin awal-awal banget bakal sering kita interaksi. Manage package pasti. Selanjutnya save new ini basic. Oke. Nah, selanjutnya cara kita mendebug file. Nah, sini kita ada debug sama run ya. Bedanya tuh apa sih gitu? Kalau debug itu tuh kita mengetes program kita. Kalau run tuh kita seolah-olah program kita sudah siap di running. Terus kenapa kita harus pakai debug? Jadi ketika kita sedang testing project kita di awal-awal banget nih, pas kita masih develop di awal, kita mau testing project kita, alangkah baiknya kita menggunakan debug ini. Kenapa? Jadi ketika error robot kita, si robot kita akan pause nih. Bukannya berhenti dan menampilkan error ya. Tapi ketika kita pakai debug, dia akan memberi kita pause, dan sehingga kita bisa cek lebih detail. Gitu. Apa yang terjadi sih di robot kita gitu. Ataupun kita bisa lihat dengan detail nih, variabelnya nih sedang isi apa. Atau apa yang sedang terjadi di dalam robot kita. Lebih detail gitu. Kita bisa lihat. Oke, kita mau satu-satu ya tools-nya. Menu bar, continue, onset version, exception trial. Oke. Ini khusus untuk panel debug ya di sini. Nah, kalau debug ya berarti kita jalanin
step into step over kita perlu contoh. Nah, jadi ketika kita jalanin nih teman-teman, ketemu error, biasa kan project kita akan pause atau kita pause secara otomatis pakai breakpoint itu bisa. Sini nih kita bisa retry, ignore, atau restart di sini. Jadi ketiga-tiga ini mungkin ketika kita jalanin, pas kita mau baca file gitu, oh ternyata file kita salah nih. Oh kita pause dulu, atau dia ternyata terjadi error. Nah kita punya waktu nih, buka file kita dan kita lakuin perubahan, terus kita save, kita tutup, terus baru kita klik retry lagi. Nah supaya proses kita bisa melanjutkan kembali. Kalau misal prosesnya itu di awal itu nggak masalah. Gimana tapi kalau proses tersebut di depannya itu mungkin ada kayak 10 proses di depannya. Ya mungkin lama dong kita harus mulai dari awal lagi ya. Makanya kita pakai panel debug ini. Jadi dia bisa cukup men-retry satu activity itu doang. Jadi kita nggak mulai semua dari awal lagi. Karena mungkin variabelnya ini berpengaruh dengan ini, berpengaruh dengan proses selanjutnya. Kalau ada ignore ini berarti kita mengabaikan ya artinya. Mungkin terjadi error, ya kita abaikan aja. Kalau dia tidak begitu pengaruh. Kalau kita abaikan, berarti dia akan lewat saja. Restart, berarti kita mengulang semua, misalnya dari prosesnya, kita restart semua prosesnya. Mulai dari awal lagi. Nah, kalau fokus, ini jarang dipakai sih kalau saya. Ini lebih untuk ke fokus ke satu proses mungkin. Tapi yang lebih sering dipakai itu di 3 ini. Kalau saya sendiri. Nah, kemudian kita ketemu dengan breakpoint di sini. Breakpoint ini lebih ke, kalau misalnya teman-teman bahasa simpelnya lebih ke checkpoint, bisa bahasa gampangnya. Jadi kalau misalnya kita kasih checkpoint atau breakpoint ini, dia akan pause secara otomatis ketika dia bertemu si breakpoint ini. Misalnya kita kasih log ya. Info. Copy. Proses 2 dan proses 3. Kalau breakpoint, kalau misalnya kita nggak ada breakpoint, dia otomatis akan jalan dan selesai gitu. Dan kita lihat di output, maka kita ada proses 1, 2, 3, 4. Ini log message-nya. Udah. Itu nggak ada breakpoint-nya. Tapi ternyata nih, hasilnya ternyata nggak sesuai nih. Dan kita pengen cek nih, di mana terjadi error-nya. Dan kita curiga itu mungkin di sebelum proses 3 misalnya. Atau pas ketika mau masuk proses 3. Makanya kita pengen cek beberapa hal yang perlu kita konfirmasi sebelum kita masuk ke proses 3. Maka kita kasih breakpoint di sini. Nah, breakpoint tandanya ini ada merah ini ya satu ya. Tanda merah ini satu. Kita tinggal klik aja activity-nya, kita kasih breakpoint, klik. Ataupun kita klik kanan, harusnya di sini ada gak ya breakpoint-nya? Oh, enggak deh. Tapi seingatku ada shortcut-nya. Shortcut-nya itu F9 di sini. Kalau kita kasih F9, maka dia akan breakpoint. Breakpoint di sini. Terus kita pengen ngecek nih. Berarti kita debug lagi. Tapi dengan syarat kalau mau debug harus dalam mau breakpoint kita harus dalam model debug ya, model debug. Nah, kalau misalnya kita ada tanda merah gini, tadi saya tidak ada tekan pause, tapi dia otomatis bakal berhenti di sini. Dia akan break, dia akan pause tuh di situ bentar. Sehingga kita bisa lihat nih, lokal sini apa yang terjadi nih. Message-nya apa, prosesnya yang sebelumnya apa. Terus kalau misalnya kita ada variabel ini nilainya apa dan sedang diproses mana.
watch, ini ya kita bisa lakuin berbagai hal yang kita pengen tes di sini. Atau kita bisa lihat prosesnya gitu. Nilai-nilai dari tiap value-nya itu seperti apa. Breakpoint kenapa icon merah yang outer-nya merah? Kalau outer-nya merah ini memberikan kita tanda kalau ini ya breakpoint gitu. Lagi di atau proses ini kita kasih tanda gitu. Kalau ini tuh lagi breakpoint. Nah, kalau misalnya kita mau hilangin breakpoint-nya, kita tinggal tekan lagi aja sekali. Dan kalau misalnya kita perhatiin ya, ini ada satu yang cuma ada garis merah doang. Ini tandanya ya breakpoint. Kita pernah kasih breakpoint di sini gitu. Kalau memang kita mau track back lagi ke situ, kita bisa ke sini. Breakpoint panel. Jadi kita tahu nih, oh mungkin sekarang kita butuh. Tapi nanti ketika selesai tes nih, kita udah agak terlalu butuh nih. Tapi nanti supaya kita agak lupa, ini ada beberapa bagiannya. Ya kita pause aja dulu. Ketika kita butuh lagi ya kita tinggal ke panel breakpoint, kita nyalain aja. Jadi lebih ke sebagai kasih tanda aja sih. Tapi kalau misalnya nggak ada merahnya, ya dia bakal lewat aja. Tapi ketika kita mau aktifin, ya harus di breakpoint. Itu aja sih bedanya antara yang outer merah sama enggak. Kalau misalnya kita nggak ada kasih tanda gini, mungkin kita bakal lupa nih di mana tanda kita atau bagian-bagian yang bakal error atau sering terjadi error. Nah, kita kasih tanda ini lagi sih, supaya untuk menandakan. Itu breakpoint ya. Kemudian kita ada slow step di sini. Slow step ini membuat proses kita nih lebih lambat jalannya. Jadi menslowkan project kita gitu. Sini kan kebetulan off ya di sini. Kalau misalnya kita nyalain satu kali di sini dan kita tekan debug, maka lihat sini, maka dia akan proses satu-satu dengan pelan gitu. Tep, selesai. Kita ulangi ya. Kalau kita slow step kita nyalain satu kali, maka dia akan jalan satu dengan pelan masing-masing activity gitu. Kalau misalnya kita read data, nanti dia akan proses dengan kecepatan yang diturunin nanti. Kalau misalnya kita tekan lagi, dia akan menjadi 2 kali, ya berarti lebih cepat aja. 2 kali ya. Tetap lebih cepat. Nah, slow step nih hanya kayak kecepatan proses kita mau berapa banyak sih. Jadi kan kadang proses kita panjang atau proses kita banyak, kita memelankan proses kita nih, testing kita, supaya kita bisa tahu lebih detail. Kayak ini nih lagi ngapain sih gitu. Atau ini benar nggak sih logic yang saya buat di sini nih cabangnya benar nggak nih? Atau prosesnya benar nggak ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Nah, lebih ke bagian situ kalau slow step. Nah, kemudian kita ada execution trial di sini. Execution trial ini saya pribadi cukup sering pakai. Saya pas di bug tuh saya pasti selalu nyalain di situ. Kenapa? Karena dia akan memberi tanda ke activity kita nanti. Kalau misalnya kita perhatiin ya tadi, ketika kita debug, kalau misal lurus gini oke, mungkin kita agak bingung ya. Tapi ketika ada if else-nya, ada banyak cabangnya dan lain-lain, itu kita nggak tahu nih robot kita ini sedang jalan ke arah mana sih, atau terakhir dia error di mana ya gitu ya. Mungkin kita ke skip gitu ya, dan kita lupa untuk cek lagi. Kita hilang nih tandanya, mana yang sudah berhasil dijalanin, mana yang belum sih gitu, atau di error di mana sih dia. Nah, execution trial ini bisa membantu kita nih. Dia akan memberi tanda ke tiap activity kita, apakah itu dia sedang diproses
sudah berhasil atau gagal gitu. Kita kasih contoh ya. Kalau misalnya saya di sini tekan execution rate yang nyalain, tekan debug. Nah, bisa dilihat nih di sini. Main sequence berarti ini sequence utama ya. Kontainer paling luar. Yang di dalamnya ada beberapa activity. Ada tanda ini berarti kan dia lagi dieksekusi atau dalam proses. Tanda centang ini berarti sudah dan berhasil dieksekusi. Kalau centang ini berhasil sudah, nanti dia ada satu yang tandanya tuh silang gitu atau dan tanda merah. Berarti itu gagal. Jadi ini memudahkan kita tuh kalau kita sudah melakukan proses yang banyak cabangnya. Jadi kita kelihatan tuh kayak robotnya nanti mengarah ke mana yang ada tandanya, ya berarti itu adalah jejak yang dilewati oleh robotnya. Jadi execution trail ini biasa untuk meninggalkan jejak proses kita lah biasanya, memudahkan kalau saya sendiri yang pakai. Nah kalau highlight ini berhubungan dengan kita ngeklik ya nanti. Kalau kita mau minta robotnya ngeklik mana, ini lebih berhubungan dengan UI automation nanti. Ketika kita di web, kalau kita model debug ditekan, kita akan masuk ke nanti ketika dia mau klik mana, dia akan memberikan sebuah tanda kotak merah gitu di elemen yang mau dia tekan gitu. Jadi mungkin ini membantu kita ketika kita web automation, kita lihat nih, oh dia benar nggak sih ngarahin ke situ gitu. Kadang buat kita tahu aja supaya pas robot jalan, oh sudah benar belum elemennya atau masih salah gitu. Berarti kita masih boleh ngubah di situ. Highlight. Kalau activity ini lebih ke bagian outputnya nanti ini bakal, kalau misalnya kita lihat di sini ya, kalau activity kita nggak nyalain ya, cuma sini doang ya, ready execution starter, proses 1, proses 2. Kalau activity kita nyalain, nah dapat ya bedanya. Kita buka output di sini. Kalau kita cuma nggak nyalain tadi training 1, proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Tapi ketika log kita nyalain di sini, dia akan jelasin nih lebih detail aja intinya. Dia akan mendetailin activity apa yang sedang berjalan, sudah di close apa belum, di jalan apa enggak, main sequence berhasil di close di jalan. Nah ini hanya menampilkan proses yang kita jalan tuh lebih detail aja intinya kalau log activity ini. Ini akan berfungsi mungkin kalau misalnya teman-teman menjalankan proses yang lebih butuh lognya tuh lebih detail. Kalau misalnya enggak ya berarti nggak usah diingatnya. Terus kita ada continue on exception. Nah, continue on exception ini menarik nih. Jadi ketika teman-teman pakai, pas kita debug, ketika ketemu error, dia akan terusin aja tanpa berhenti. Kadang kan tadi kita buat nih, ketika dia ketemu error, dia akan berhenti. Ketika exception-nya enggak, dia bakal skip aja, lanjutin seperti dia sedang running, tapi masih dalam mode debug. Tapi dia akan berhenti kalau cuma ketemu sih breakpoint aja. Container exception ini berfungsi atau bakal sering kita pakai mungkin ketika kita buat sebuah project yang menggunakan try catch atau error handling yang kita akan bahas di agak belakang ya. Jadi kita pengen testing nih, error handling kita jalan apa enggak. Jadi kalau ketemu error dia bakal terus saja biar error handlingnya yang bekerja gitu. Jadi kita nggak klik continue. Dia akan continue aja, lewat aja. Ketika exception di sini maksudnya error ya. Bahasa lebih simpelnya. Exception to error. Nah, jadi dia akan continue, berarti lanjut ketika ada error di mode debug. Picture in picture ini lebih ke jalanin robot kita dalam model lain aja. Kayak kalau misalnya kita buka YouTube,
itu ada model picture in picture ya. Jadi cuma menampilkan proses kita tuh dalam halaman yang lebih kecil. Mungkin ya, dia picture in picture ini membuka sebuah halaman baru sih, kayak buka sesi baru di komputer kita. Bisa kita jalanin ya, picture in picture. Nah, dia akan gini, saya tampilkan gini. Dia akan buka sebuah halaman baru kayak halaman gini gitu. Dan tentunya ini perlu konfigurasi ya. Ini karena saya gak ada konfigurasi, makanya error di sini. Kayak dia minta username dan passwordnya di sini. Nah, ini nih menjalankan robot kita dalam satu sesi yang baru. Dan ketika mungkin spek laptop teman-teman cukup tinggi dan pengen melakukan sebuah pekerjaan, tapi nggak ingin mengganggu proses utama. Nah, mungkin PIP atau picture-in-picture ini bisa jadi salah satu pilihan nanti untuk melakukan itu. Kita tutup. Ini debug dalam PIP aja. Tapi harus ada konfigurasi dulu. Kalau remote debugging, ini lebih ke kita debug proses kita, tapi di PC lain, kita remote ke PC lain. Dan ini perlu konfigurasi lanjut juga. Nah, connection-nya remote kah, atau unattended robot kah? Nah, semua perlu kita konfigurasikan di sini. Jadi ini lebih ke ketika kita punya mesin yang lain ya. Profile execution, ini untuk ke profiling. Ini kalau udah agak advance sih, cuman saya belum terlalu sering explore di sini. Profiling. Profile tiap-tiap sesi aja nih. Oke, logs. Nah, ini menyimpan semua log si robot kita. Kalau kita open logs, dia akan menuju ke lokal robot kita. Lokal PC kita ya. Yang menyimpan semua log kita kayak di sini. Ini log apa yang terjadi dengan robot kita yang terakhir dijalanin pada hari ini. Gitu. Akan secara lengkap ditaruh di sini semuanya. Gitu. Ini bagian log ya. Selanjutnya, udah ini bagian panel debug ya. Kita akan coba ke pertanyaan dulu bentar. Kalau debug ya biasa di file main ya. Kalau misalnya mau jalanin file tertentu, lainnya bisa debug juga Kak. Mas Riko bisa, tentu saja bisa. Misalnya nih kita di main ya di sini. Ini ada beberapa pembedanya. Di tes 2 misalnya, di tes 2 kita kasih message box misalnya juga. Halo semua. Halo semuanya. Nah, tes 2 ya. Ketika kita klik debug di sini langsung kita tanpa di sini langsung atau di sini klik play ini langsung, maka dia akan jalanin atau mendebug file yang ada di kita buka sekarang. Kalau misalnya kita klik di sini, maka dia akan mendebug file tes 2 di sini. Dan dia akan muncul begini. Tapi beda ceritanya kalau kita klik tanda panah di sini dan kita pakai debug yang di sini. Sini debug project. Maka dia akan langsung ke file main kita. Di sini. Tapi kalau kita cuma langsung klik debug saja, dia akan langsung jalanin di file yang kita mau. Dan ini berlaku sama untuk run. Sini ada run file sama run ya, di sini ada dua jenis. Kalau run, ini akan dia balik ke file utama kita, yaitu ke main nanti. Kalau misalnya kita run file, dia akan run di mana panel ini dibuka. Jadi kita run file aja.
semuanya. Itu ya. Jadi kadang cukup bingung kadang kalau misalnya teman-teman baru mulai. Ini kok ada debug, terus sini ada beda-bedanya nih apa gitu. Dari debug berarti kita langsung debug file, berarti masih debug file, run file, ya berarti debug file sama run file ini akan mendebug atau menjalankan file yang sedang kita buka. Kalau debug yang di sini, debug project, dan run, ini akan menjalankan project utama kita. Di mana di sini adalah main-nya. Karena dia merupakan entry point-nya, atau merupakan project utamanya. Dan kita juga bisa mengubah entry point sebenarnya. Ini kita tinggal klik kanan, atau kita pilih sini, save as main di sini. Nah, maka dia akan menjadi main file. Kita klik lagi sini. Kita bisa mengubah-ubah nanti. Set as main hilang, bisa bro. Set as main. Nah, maka ini akan menjadi main ini. Jadi main ini, main file ini juga bisa kita rubah-rubah entry point-nya. Jadi tergantung kebutuhan. Nggak selalu main yang harus kita jalan. Bisa juga yang lain. Ini tinggal dikonfigurasi aja di sini. Oke, kalau debug itu di dalam parameter. Oke, itu sudah ya. Log activity berarti dia kasih info activity mana aja yang dijalani. Log activity. Yes, log activity. Kayak dia lebih mendetailin saja proses mana yang sedang kita jalani aja. Jadi nanti ketika kita buka output sini nih, sini bakal rame dan detail. Oke. Proses apa yang sedang dibuka, proses ditutup, proses dibuka, activity apa dibuka, activity ditutup, proses mana dijalankan, proses mana yang sedang dijalankan. Tapi kayak lebih bagian detail-detail, sedetailnya aja. Kalau activities yang kalau dinyalain. Nah, ini nih membantu teman-teman buat debug ya. Dan banyak lagi caranya kita untuk melakukan debug sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini panelnya, panel di sini itu apa? Itu tuh masing-masing nih banyak fungsinya. Tapi yang paling sering saya pakai ini biasa ada di locals di sini. Kita bisa melihat nilai variabel kita, propertinya semua, dan juga immediate biasanya untuk melakukan query-query. Dan ini yang penting awalnya tahu di sini dulu aja. Dan juga output di sini. Jadi kita bisa lihat keluarannya itu seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Kita lanjut sedikit mengenai variabel dan selesai hari ini. Bingung nggak atau terlalu cepatkah penyampaiannya? Untuk basic UiPath-nya beberapa fitur-fiturnya. Aman ya? Oke, sip. Baguslah kalau mudah dipahami. Sip, sip, sip. Kalau misalnya ada yang bingung, kabarin saja ya. Mungkin saya bisa bantu jelasin lebih detail. Oke, halaman selanjutnya. Ini menjadi bagian yang utama ketika teman-teman berhubungan dengan sebuah programming ya pastinya. Adalah mengenai variabel. Kita udah masuk ke bagian yang cukup agak ribet dikit lah, nggak banget, tapi variabel menjadi basic dari hampir semua programming. Jadi variabel ini, variabel kita
Notepad di sini. Variable ini merupakan container. Teman-teman bisa bayangin aja, variable itu seperti kontainer ya. Kontainer atau kotak atau lain-lain. Kayak yang penting tempat penyimpanan lah kalau variable itu. Variable ini dia bisa menyimpan, kalau misalnya teman bayangin ya, kotak kan bisa, atau sebuah kontainer bisa berisi isi yang berbeda-beda ya. Mau kita ada isinya sayur kah, atau kita isinya mainan kah, kita isinya makanan, isinya ini. Kan isinya tuh bisa berbeda-beda. Dan masing-masing kotak tuh ada tujuannya ya. Nah, sama. Variable juga seperti itu. Variable itu bukan sebuah kontainer yang menyimpan informasi. Nah, informasi ini merupakan informasi yang dipahamin sama robot kita ataupun oleh pemrogramannya. Nah, kalau kotak tuh isinya mungkin kayak makanan, minum kah, atau mainan kah, atau misalnya apa ya? Ya sejenis gini lah ya. Batu kah. Nah, kalau misalnya kita lihat masing-masing nih kriteria berbeda-beda ya semuanya. Kayak kita menyimpan makanan, berarti satu makanan, minuman, mainan, dan batu. Kalau variabel di sini ya sama, dia menyimpan, tapi dia menyimpannya itu bahasa komputer, tipe data di sini. Tipe data di UiPath itu ada beberapa yang basic ya. Kalau misalnya kita menyimpan tulisan atau karakter, sekumpulan karakter seperti ini, teks ya, itu namanya string. String itu merupakan teks, kalimat, atau apapun yang dalam bentuk kata-kata biasanya. String, kemudian kita ada, kalau misalnya dalam bahasa komputer, berarti kita agak jauh dari angka. Angka itu merupakan integer biasanya. Integer dalam bahasa bahasa komputernya. Dan integer ini ada beberapa jenis, tapi kita umumnya integer 32 di sini. Jadi dia berupa menyimpan angka-angka lah. Integer atau float misalnya. Tapi umumnya kita pakai integer aja. Paling basic ya. Integer 32 merupakan angka. Saya kasih tanda kurung aja. Integer berarti string ini merupakan teks ya. Paling gampang ya. Integer ini angka. Dua ini merupakan tipe data yang basic lah biasanya. Nah, kalau misalnya kita berhubungan dengan UiPath ya, apalagi kita kalau misalnya nantinya kita pasti bermain dengan data-data Excel. Nah, kalau data Excel, kan itu ada kolom dan ada baris ya. Makanya untuk menyimpan data tersebut, kita nggak bisa menyimpannya dalam bentuk teks. Karena teks ya, nanti semuanya dibaca dalam satu kata aja. Kalau misalnya kita berhubungan data Excel, atau yang memiliki kolom dan baris, kalau misalnya dalam bahasa robotnya atau bahasa pemrogramannya, itu namanya data table. Data table. Ini ada kolom, baris nantinya. Nah, ada data table yang menyimpan data kita dalam kolom dan baris. Selanjutnya kita ada array juga. Array ini merupakan sekumpulan data. Sekumpulan nih, mungkin kita punya sekumpulan string. Kayak mungkin kalau misalnya bayangin array ini lebih bayangin satu kotak. Satu kotak kalau misalnya string nih.
Satu kotak cuma isi satu buah batu misalnya. Kalau misalnya string, nanti dia dalam tuh cuma ada satu batunya. Batunya cuma satu kesatuan gitu. Kalau ada stringnya. Kalau array, batu ini ada beberapa batu di dalam satu kotak. Misalnya. Kalau string berarti satu kotak, ya isinya satu batu. Kalau array, beberapa batu dalam satu kotak. Nah, array ini dia merupakan sekumpulan data kayak sebuah kontainer yang menyimpan sekumpulan data. Nah, data ini harus memiliki tipe yang sama. Kalau isinya batu, batu semua isi. Kalau isinya itu apa sih namanya? Makanan, ya makanan semua gitu. Dan tipenya tuh juga harus sama. Ya mungkin makanan, tapi ya mungkin ada nasi goreng lah, ada ini gitu. Nah, kalau misalnya dia sekumpulan apa lagi ya? Koin, ya isinya koin semua gitu ya di dalam situ. Nah, itu array. Nah, jadi array ini sekumpulan data dan atau list ya nanti. List ini juga sekumpulan data juga. Secara definisi sama dengan array, tapi secara pemakaiannya nanti berbeda atau karakternya beda. Nanti kita akan lihat agak ke belakang bedanya itu seperti apa ya. Nah, ini beberapa variabel. Oh ya, ada satu lagi. Variabel yang lain tuh satu lagi itu namanya boolean. Boolean ini hanya menyimpan informasi, hanya akan ada dua value saja. Dia kalau nggak true, dia false. Maksudnya ya berarti kalau dia nggak benar, berarti salah. 0 atau 1 aja. True atau false doang cuma boolean ini. Jadi benar atau salah sih. Kalau booleannya dia cuma bisa isi dua itu doang. Berarti sini true atau false. Boolean. Jadi biasa mungkin dipakai untuk ke logika ya. If atau yang sejenisnya gitu. Ya itu beberapa variabel yang sering ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ini. Nah ini boolean, integer 32, string, objek. Kalau objek nanti sendiri. Sistem data table, array. Nah, ini tipe-tipe data yang sering digunakan. Kalau objek nih, kita bisa nyimpan apa saja di dalam situ, karena dia berupa objek. Tipe data apa saja kita bisa jadiin objeknya. Jadi ketika teman-teman belum yakin nih tipe data yang bakal kita ambil tuh dalam bentuk apa, kita nggak tahu nih barang yang sudah kita ambil nih, kita belum yakin kalau dia tipe apa nih. Angka kah? Atau dia sebuah teks kah? Boolean kah? Nah, kita simpannya dalam bentuk objek dulu. Gitu, sementaranya ya. Nanti kalau misalnya kita mau pakai, ya kita baru rubahin. Tapi cuman biasa kita sudah tahu sih. Ini kalau kasusnya kita belum tahu tipe datanya itu apa ya. Nah, itu beberapa tipe-tipe data yang sering digunakan. Sampai di sini masih aman? Masih aman kah? Udah mulai masuk agak teknis sedikit ya kita ya, variabel. Karena ini kita akan berpengaruh ke belakang, ke training kedua ya. Karena training ke belakang-belakang tuh pasti kita sering menggunakan variabel ini. Tipe data objek dia kan sama tipe program. Ada key dan value-nya. Kalau data objek di sini bisa, harusnya singkat saya bisa. Kalau misalnya kita simpan data objek yang ada key dan value-nya itu bisa. Cuman kalau misalnya di Webpack itu ada tipe variabel khusus untuk data yang ada key dan value-nya. Itu namanya itu dictionary. Nah, jadi
Tapi kalau dictionary ini syaratnya key-nya itu semuanya harus dalam tipe data yang sama, value-nya juga harus dalam tipe data yang value harus sama semua, key harus sama semua. By konsep kurang lebih sama sih harusnya. Cuman kalau objek yang programming lain kan kadang key-nya bisa apa, value-nya tuh bisa eh, berbeda-beda nantinya si datanya. Kayak value 1 sama value 2 itu tipe datanya bisa berbeda kalau di bahasa pemrograman ya. Kalau di iPad nih kalau objek tuh saya jarang simpan itu sih. Saya lebih banyak simpan di dictionary. Itu ya konsep dasarnya. Nah, oke, kita bakal lanjut ke cara membuat variabel di iPad ya. Kalau misalnya kita di bahasa pemrograman lain tuh kan kita biasa define langsung ya, kita ketik ya. Nah, kita mau variabel apa, namanya apa, tipenya apa gitu. Kalau misalnya di iPad, ini nih ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita adalah buat di panel variable. Panel variable tuh pasti selalu berada di bawah sini, bagian sini. Di sini nih. Nah, di bagian sini itu pasti adalah panel variable. Tengah bawah. Variable dan argumen di sini. Kita explore di variable dulu ya. Variable ini adalah di sini ya. Kalau coba kita buat sini variable. Nah, kalau misalnya kita create variable, pertama adalah nama variable. Nama variable ini kita harus pilih nama yang mudah kita pahami dan menjelaskan apa isi dari variable ini. Itu memudahkan kita dan memudahkan yang akan baca program kita juga. Jadi kalau misalnya kita variable teks ini menyimpan email, ya alangkah baiknya kita kasih nama itu mungkin string email ataupun yang ada unsur menjelaskan variable ini menjelaskan apa gitu. Mungkin data ke data input misalnya. Ya berarti ini menyimpan data input untuk si proses ini. Jangan memberi nama-nama yang membingungkan kita sendiri. Karena ketika kita sudah banyak variabel nantinya seringkali terjadi, bahkan saya sendiri juga kadang masih kita memberikan nama tuh udah mulai berantakan gitu. Sehingga ketika kita tes lagi atau kita cari errornya di mana, kita bingung. Ini variabel isi apa ya gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman sering latihan, nah, alangkah baiknya penamaan variabel ini juga perlu diperhatikan. Nama di sini ya. Habis itu ada variable type-nya, berarti tipe dari variable kita. Oh, ini lebih ke ya tadi ya, ada beberapa tipe yang sudah kita sebutin. Kita tentuin variable yang mau jenis apa. Kemudian kita ada sequence. Nah, sebelum kita lanjut, kalau misalnya teman-teman di sini nih, ternyata nanti kita uh, pengen pakai tipe variabel yang di luar dari sini misalnya. Nah, cara carinya kita tinggal browse for type aja di sini. Browse for type, nanti teman-teman akan disajikan ya semua jenis variabel yang ada di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu spesifik mau variabel apa, tinggal diketik aja. Mungkin saya mau list misalnya. List, tinggal turun. Tinggal cari list. List ini banyak. Kalau nggak salah, ini list value bukan. System.list.
Di sini ada, saya ada sih. Oh, nah ini. System Collection Generic List. Pilih, dan kita pilih string mungkin. Nah, baru kita oke. Nah, makanya ini merupakan list dari string. Ini kalau misalnya teman-teman pengen pakai tipe variable yang nggak ada di sini, yang cari aja. Dan bingung tipenya apa? Ya, antara tanya ke forum, atau kita bisa tanyain ke forum RPA kita ya, yang di Telegram juga. Bisa langsung tanya di situ aja, kalau bingung. Nah, selanjutnya kita ada sequence. Scope ya di sini, sorry. Scope ini saya lebih sering suka jelasin scope ini kayak daerah kekuasaan dari variabel tersebut. Gitu. Misalnya, saya ada dalam sequence ternyata saya ada beberapa proses lagi. Proses A. Dan sini ada proses B. Dan proses A, proses B, ini merupakan dua proses yang berbeda ya. Dan kadang ketika kita lakuin proses A, itu ada variabel. Oke, sorry. Variabel A, kita ada. Kadang kita ada variabel yang kita pakai di A, tapi kita nggak pakai di B. Gitu. Jadi masing-masing itu ada variabelnya masing-masing. Nah, kalau misalnya scope ini membagi daerah kekuasaan dari si variabel tersebut. Daerah kekuasaannya itu maksudnya lebih ke, misal nih, variabel A ini hanya bisa berkuasa di scope ini saja, atau di dalam kontainer ini saja, sequence ini saja. Di luar dari sini, variabel A tuh nggak ada, atau nggak dipakai lah. Kalau misalnya kita klik main sequence, nah ini nih cuma ada data input doang yang kita bikin untuk contoh. Mungkin kita main, ini main variable nih, ke string saja. Nah, kalau misalnya kita klik ke kontainer yang A ini, atau kita klik ke white line ini yang ada di dalam kontainer A, maka var A atau variable A ini akan muncul dan scope-nya di proses A. Kalau misalnya kita copy dan taruh variable A itu di kontainer B, di mana itu merupakan daerah kekuasaan si B, maka var A ini error begini. Dan errornya apa? Var A is not declared. Berarti maksudnya variable A itu tidak dibuat atau tidak ada gitu. Kenapa? Ya karena daerah kekuasaan A ini cuma ada di proses A doang. Dia nggak masuk sampai proses B. Maka dia error, dia nggak ketemu gitu. Saya nggak kenal nih yang ada namanya variable A. Karena sini daerah kekuasaan B. Gitu. Atau di global pun nggak ada yang namanya variable A. Maka di B ini juga nggak masuk. Nah, begitu juga di B. Kalau di B, saya bikin variable B, dan scope-nya cuma di proses B. Proses B ini ya kontainer ini ya namanya. Ini kalau perhatiin, sini sama sini itu sama. Daerah kekuasaannya ini dua-duanya sama gitu. Ya berarti dia cuma bisa berkuasa di situ gitu. Nah, beda kasusnya kalau kita lihat main variable, main var. Main var ini kalau misalnya kita masuk ke proses A, dia ada di situ. Dan kita lihat di B, dia ada di situ juga. Nah, ada yang tahu nggak kenapa?
Ada yang pengen jawab? Mungkin di chat atau di ngomong aja juga nggak masalah. Nah, benar tuh kata Cis Abdullah, Mas Abdul ya. Mungkin saya panggil Mas aja ya. Saya juga sorry kalau salah ya. Nah, karena dia skupnya global. Nah, benar. Skupnya global, dia bisa disebut global kalau skupnya tuh paling luar gitu. Kenapa main sequence ya di sini? Kalau di main sequence tuh karena kenapa dia berlaku di A dan di B? Karena dia skupnya tuh paling luar di dalam main sequence itu ada A dan ada B. Kalau misalnya kita var A di sini, variabel A dan skupnya kita keluarin ke main sequence, maka nanti di proses B ini juga ada var A. Ya, karena dia di main sequence juga. Dia ada di kontainer luar yang dalamnya ada proses B. Sesimpel itu. Jadi kapan dan kenapa kita membagi-bagikan skop ini? Tadi sempat disinggung juga. Karena di dalam satu proses itu belum tentu proses A itu menggunakan semua variabel. Variabel yang dipakai di proses A itu belum tentu dipakai di proses B. Yang variabel di proses B belum tentu juga dipakai di proses A. Kalau kita semua taruh semua di main sequence di paling luar, itu bakal menjadi ramai. Sedangkan mereka cuma dipakai di area kekuasaannya masing-masing. Sehingga ya kita kategorikan saja. Ini kebetulan cuma 3 variabel. Tapi ketika kita ada banyak nanti mainan variabelnya, dan itu akan terlihat sangat penuh. Dan kita akan bingung gitu. Oh, ini variabel apa ya kok di sini? Kayak aku nggak pakai deh variabel. Jadi pembagian scoop ini memudahkan kita buat merapihin sih proses kita. Gitu. Nah, itu ya scoop yang ada di sini. Nah, tambahan dari Mas Indra, ada scoop sama dengan global. Ya, ada scoop global juga. Oke, thank you Mas Indra. Nah, itu ya. Itu cara pertama untuk membuat variabel ya. Yaitu melalui sini dan beberapa penjelasannya. Cara kedua kita membuat variabel, ini aku hapus dulu di sini. Itu adalah kita menggunakan shortcut ya. Misalnya nih, di sini, pada lain kita ada teks ya. Dan di sini kita mau isi dengan variabel. Nah, kita bisa ke kanan dan ada sini. Create variable atau sini ada shortcutnya. Ctrl K. Berarti kita Ctrl K di sini. Terus kita kasih nama. Variabel A misalnya. Var A. Dan keuntungnya kalau kita bikin di sini langsung, kalau bisa kita lihat di sini. Var A, variable type-nya dia akan menyesuaikan apa yang diminta di sini dan juga scope-nya di mana gitu. Jadi dia akan secara otomatis langsung membagikan nih di mana si variable tersebut dibuat, tipe datanya apa, dan dia scope-nya di mana gitu. Sehingga kita nggak bingung-bingung lagi tuh cari ini tipe datanya apa sih gitu. Dan harus taruh di mana. Nah, kalau kita pakai Ctrl K di sini ya bisa jauh lebih cepat biasa bikin. Ataupun cara lainnya kita bisa masuk ke bagian properti, kita juga bisa langsung bikin variabel ya. Ini kebetulan nggak ada. Coba di sini. Message box ya misalnya. Message box, kita ke bagian properti. Nah, outputnya kan nggak ada di sini nih outputnya. Kita kalau di sini, Ctrl K, bisa juga langsung Ctrl K atau klik kanan, create variable, out box misalnya. Nah, maka di sini juga terbuat nih
outbox, tipe data string, dan scope-nya di proses. Jadi gitulah untuk variabel-variabel. Cara membuat variabel ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah jam 9.52 ya. Cukup malam juga. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Nah, mungkin kayak kita bentar lagi kayak waktunya mau habis juga ya. Nah, pembahasan hari ini pada mau kita jangan terlalu banyak deh. Jadi biar pada gak pusing nantinya, biar gak terlalu pusing. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa lanjutin saran saya mungkin lebih ke pembahasan logik yang ada di UiPath ya. Itu ada if, ada loop, ada switch. Ini beberapa logik yang mungkin bisa dieksplor ya di UiPath ini. Menggunakan activity control ini. Workflow control ya di sini. Ini ada while, do while, ini beberapa bagian looping ya. For NDK ada nggak? For NDK itu maksudnya apa? For now, for now, for each ada di sini. Jadi ini merupakan bagian untuk menentukan kontrol ya, tipe kontrol dari for nggak ada sih. Yang ada di sini tuh for each yang ada. Jadi kalau for kan biasa kita harus tentuin batasnya mau berapa ya. Kayak for logiknya dan i bukannya i plus 1 misalnya. For i kurang dari 10 misalnya. Dan i plus 1 kondisinya. Kayak itu nggak ada. Yang adanya di sini for each di sini. For each di sini sudah langsung misalnya kita ada sekumpulan array misalnya. Kalau kita pakai for each di situ, ya dia akan looping sesuai dengan jumlah data dari array-nya aja untuk setiap array yang di situ. Nah, itu enaknya. Kalau misalnya mau pakai for gitu, kita mungkin lebih ke pakai switch, while atau do while aja sih biasanya. Gitu ya. Dan ini mungkin karena udah cukup malam ya, kayaknya nggak sempat. Dia mungkin boleh coba explore dulu. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, saya ingat saya pernah share link ini ya. Mungkin boleh drop juga nih, misalnya di pertemuan satu, di open saja, dan silakan drop pertanyaannya di sini. Pertanyaan. Dan kalau misalnya teman-teman mau taruh note atau mau taruh apa, itu juga boleh di sini ya semua. Silakan dipakai. Ini saya ingat saya sudah pernah di share di grup ya. Nanti malam ini saya bakal share sekali lagi. Dan ini silakan teman-teman mau di install saja di sini. Coba-coba saja. Dan untuk record, hasil recordnya akan saya share kalau misalnya sudah selesai di generate. Gimana untuk malam nih? Mungkin ada yang masih bingung. Bertahan 18 orang, oke lah. Pada bingung kah? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mas Dimas atau Mas
Indra, Mas Dika, ada yang mau ditambahin nggak? Cukup malam ya. Besok juga long weekend, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng di sini. Ini kita dalam. Oke, yang lain mungkin ada lagi.